Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bu Andina pada pengendali sistem robotika, dan hari ini kita akan membahas tentang robot pemadam api. Robot pemadam api bertugas untuk mencari dan memadamkan api lilin yang terdapat di sekitarnya. Nantinya seperti itu. Agar dapat melakukan tugas tersebut, robot harus mampu menjelajah ruang tanpa menabrak dinding atau benda lainnya dan mendeteksi panas atau keberadaan lilin yang berada di sekitarnya. Robot cerdas pemadam api merupakan salah satu bentuk mobile robot yang dirancang untuk melakukan aksi pencarian sumber api lilin dan menemukannya serta menemukan titik api yang ditentukan. Biasanya seperti itu. Nah, ini robot pemadam api ini merupakan salah satu robot yang dilombakan di kontes robot Indonesia. Perancangan dan pembuatan robot cerdas ini meliputi perancangan perangkat keras dan software ya. Nah, ini nanti kita akan membahas tentang berbagai macam alur kerjanya, kemudian peralatannya, mekaniknya, serta sensor yang ada di dalamnya. Kontrol pada robot ini itu dalam sistem kontrolnya terdapat dua bagian, yaitu perangkat keras elektronik rangkaiannya ya, dan perangkat lunak yang berisi program, kemudi, dan algoritma kontrol ya. Ini merupakan salah satu kontrol cerdas yang berdasarkan algoritma. Ini sistem kontrol yang digunakan pada robot dirancang merupakan gabungan dari sistem closed loop dan open loop ya, dengan jenis kontrol on off. Sistem kontrolnya ini sering disebut bank control. Input sensor dan sinyal output pada aktuator ya. Jelas ya. Jadi inputnya berupa sensor, kemudian keluarannya menggerakkan motor DC. Biasanya seperti itu. Dinyatakan hanya dalam dua keadaan on off, logika 1 atau 0. Ada 3 prosedur utama, yaitu yang pertama membaca sensor, memproses data sensor, dan mengirim sinyal aktuasi ke aktuator atau motor DC. Ini adalah tugas utama dari controller. Kita sudah bahas ini ya. Bagian yang berfungsi untuk memproses data sensor adalah bagian yang penting dalam program controller. Pada bagian ini semua data diproses baik berupa data hasil bacaan sensor maupun sinyal aktuasi ke motor DC. Algoritma kontrolnya sudah mengadaptasi hingga teknik AI, artificial intelligence, seperti fuzzy control, tapi itu biasa digunakan untuk robot yang sudah dilombakan. Sedangkan yang kita bahas ini masih yang sangat sederhana. Bagian yang berfungsi untuk memproses data sensor adalah bagian yang paling penting dalam program controller. Jika dihendaki kontrol yang lebih pintar dan dapat beradaptasi, maka dapat dimasukkan berbagai algoritma kontrol adaptif. Bagian prosedur untuk tulis data adalah bagian yang berisi pengalamatan ke aktuator untuk proses penulisan data. Mekanik robot ini dibangun memiliki kemampuan navigasi dan manipulasi secara relatif, memiliki konstruksi mekanik yang lebih rumit, di mana nanti penggeraknya adalah roda ya. Hal mendasar yang perlu diperhatikan di desain ini adalah perhitungan kebutuhan torsi untuk menggerakkan sendi atau roda. Motor DC sebagai penggerak utama, nanti penggerak roda yang paling sering dipakai umumnya bekerja optimal pada putaran yang relatif tinggi. Untuk itu diperlukan cara-cara transmisi daya motor yang tepat agar kemudian tidak lupa salah satunya menggunakan metode yang paling umum biasa digunakan menggunakan sistem gear.
Oke, sensornya. Sensor pada robot ini itu ada beberapa sensor yang dirancang, sensor yang dapat berupa sistem yang paling sederhana seperti sensor on off, ya, limit switch. Nah, itu. Kemudian sistem analog, sistem push paralel dan push serial hingga mata. Nah, matanya itu berupa kamera. Nah, nantinya menggunakan kamera sebagai pengambil data atau mata yang dimasukkan ke microcontroller. Sensor-sensornya itu salah satunya adalah sensor dinding. Sensor dinding merupakan sensor yang digunakan untuk keperluan navigasi robot agar robot tidak menabrak dinding. Sensor dapat digunakan itu biasanya ultrasonic distance sensor. Nah, jenis sensor sonar buatan Parallax dengan sistem TX-RX, ya, ultrasonic yang didesain dengan tingkat kepresisian tinggi dan menyatu dengan rangkaian sinyal conditioning. Sensor ini bekerja berdasarkan sinyal pantul. Oke, selanjutnya sensor kipas ini digunakan untuk mendeteksi posisi kipas, ya. Untuk menghalangi yang tidak menghalangi sensor lain. Sensor yang berupa sensor rancangan sendiri berbasis transmitter receiver, ya, infrared yang disusun secara berdampingan. Sinar infrared yang ditransitkan memiliki kode-kode tertentu yang dimodulasikan pada frekuensi tertentu. Dan sensor selanjutnya itu adalah photo IC. Ini adalah terintegrasi nantinya oleh komponen elektronika, osilator, timing generator, LED, fotodioda, preamplifier, komparator, sinyal processing sirkuit, dan output sirkuit. Sensor selanjutnya adalah sensor api yang menggunakan dua jenis sensor di sini, yaitu UV-tron flame sensor dan fototransistor. Oke, sekian, begitu saja materi hari ini. Silahkan kalian rangkum, tugasnya merangkum saja, ya, tidak perlu dikumpulkan. Oke, sekian dari Ibu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.